Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak informasi tentang Titus, tetapi beberapa watak tercermin dari surat Paulus tentang Titus. Yang pertama adalah Titus itu relawan. Relawan itu dengan sukacita membantu dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya, bukan karena dituntut, tetapi dengan sendirinya lahir dari hati. Itu Titus. Para pelayan di gereja adalah relawan. Banyak orang menghayati kerelawannya itu begini, yo nek gelem aku tak tumandang, nek wegah yo wegah, wong ra dibayar wi. Ini bukan watak relawan yang sesungguhnya. Relawan itu dari hati menyatakan komitmen dan kemudian menghidupinya terus-menerus. Apakah ada banyak tantangan? Banyak. Seorang relawan bukan justru karena relawan lalu setiap saat karena tersinggung atau karena perasaannya tidak nyaman lalu mundur, tidak aktif atau mengundurkan diri. Ini juga bukan watak relawan. Karena watak relawan itu dari hatinya mengambil komitmen dan kemudian setia pada apa yang sudah dipersembahkan itu sampai akhir. Maka pelajaran pertama untuk hidup berkomunitas adalah dari hati mempersembahkan diri untuk terlibat di dalam komunitas. Dan itu tidak mudah, dimanapun tidak mudah. Bahkan antar para romo di pasturan itu juga tidak mudah. Bahkan antara para suster di susteran itu juga tidak mudah. Bahkan Anda di keluarga itu tidak mudah. Apalagi lingkungan wilayah atau paroki yang ikatannya semakin renggang dibanding apa yang saya katakan tadi. Maka kalau kita berlindung pada Santo Titus adalah orang yang sendiko pada Paulus yang dibantu. Maka seterusnya menyertai perjalanan Paulus dan jadi kongkonane Paulus. Dari surat kepada Titus, Paulus sangat puas dengan peran Titus sebagai pembantunya dalam pastoral. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua juga diceritakan bahwa Titus ini orang yang murah hati dan entengan. Murah hati itu apa sih dirumuske murah hati ini? Apa ya? Murah hati apa sih? Lomo, ya kan? Nyah-nyoh. Kalau ada pakailah, gitu loh. Tidak terlalu hitung dengan dirinya sendiri. Tetapi juga bukan blobo wudo. Blobo wudo itu lomo nganti bangkrut.
Nganti orang ngitung awake dhewe. Lomo. Tetapi semua ditata dengan baik, tetapi aspek-aspek kemanusiaan, sosial dan hidup bersama itu juga menjadi prioritas dan perhitungan dalam kehidupan. Awake dhewe iso ngukur secara relatif apa to sing disebut murah hati. Dan jadilah murah hati. Banyak rumusan-rumusan dan kesaksian tentang murah hati. Kula niku mung kados kran to Rama. Nek kran niku kula buka, banyune saka pusat ki mengalir. Nek mboten kula buka, nggih banyune ora mengalir. Bener juga ya. Maka banyak kesaksian kemurahan hati itu menganugerahi berkat pada diri sendiri, bahkan kalau masih berhitung tentang diri. Dan itu begitu nyata. Katakanlah gini, panjenengan maringi parkir 2.000. Oke, memang kewajiban iki 2.000. Ning andai kata panjenengan memberi 5.000, apa njur marake kelangan duit? Krasa nek njur nggo mangan ki kurang. Ora ki. Maka baiklah gilok-gilok munjuli, gitu kan? Saya pernah di Semarang. Biasanya kalau parkir tak punjuli. Tetapi entah karena apa ada uang 2.000-an di dashboard saya. Maka saya ambil dan saya berikan tukang parkir. Apa dia kata? Matur nuwun Romo. Wah, ciloko aku ngerteni aku Romo mau ngekei 2.000. Kamu keliyane sing ora kenal tak kei 5.000. Iki kok tak kei 2.000. Jebule matur nuwun Romo. Sok-sok cetil, sok-sok orang upaya jane dibiak-biak mbok menawa ana duit sing luwih tinimbang kewajiban. Maka murah hati adalah pembiasaan. Saya punya kenalan yang cukup berada. Tetapi sekali lagi murah hati itu soal pembiasaan. Mergo iki ora mudeng, ya terus ketok cetil padahal ora sengaja, memang ora mudeng. Lingkungan ono pesta kabeh do iuran, aku kok tak nyumbang aqua 2 dus, aqua 2 dus mung pira? Kalau itu lingkungan kota gitu kan, dan melihat dia orang yang sangat berkecukupan umpamanya. Pembiasaan, dan kita tidak akan kehilangan. Itu Titus. Yang ketiga, terakhir, Titus itu punya karunia. Karunia apa? Karunia pembawa damai. Jadi Paulus sangat senang dengan Titus dan mengutusnya ke jemaat-jemaat di kota-kota lain supaya mendamaikan. Menurut cerita, kalau Titus datang ke jemaat yang konflik, banyak orang ingin datang dan mengaku dosa kepadanya, bahwa dialah si pembuat konflik dan onar itu. Dan kemudian komunitas menjadi komunitas yang damai. Orang ayem kalau melihat sosok Titus. Maka tentu saja ini PR, bukan pada hanya kelompok lingkungan Titus, tetapi pada gereja, pada komunitas, pada lingkungan, pada kelompok kategorial apapun yang saben-saben dipenuhi dengan konflik satu terhadap yang lain. Rasan-rasanan, ngelek-elek, batin sing ora perlu dan sebagainya. Saudari-saudara, perjalanan lingkungan masih panjang sepanjang sejarah gereja tetap ada. Apa yang bisa kita legasikan untuk generasi-generasi seterusnya adalah watak yang dibangun murah hati, entengan, helpful, dan
pembawa damai. Maka lingkungan Titus harus menjadi teladan bagi lingkungan lain, bab satu terhadap yang lain. Nek rawuh ki marake ayem. Amin. Iki tentu wae ora gampang. Ning nggo menawa iki dadi renungan aku panjenengan kabeh ketika malam ini kita merayakan dengan penuh syukur Santo pelindung kita, yaitu Santo Titus. Yuk kita persembahkan kepada Tuhan apa yang belum atau kurang sempurna dalam diri kita tentang teladan Titus. Bab kurang sempurna tidak menjadi alasan untuk tidak terlibat. Para kadang kebetulan iki ono bacaan harian hari ini. Tadi kan yang dibacakan berkaitan dengan pesta Titus. Yang bacaan harian itu cerita Raja Daud yang menghina Tuhan, dikatakan dalam judul ini, dengan memperistri istrinya prajurit yang namanya Uria dan ibu itu namanya Betseba. Sebentar, ini hari Jumat kan? Judulnya saja begini, Daud menghina Allah dengan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Dan lahirlah Salomo raja besar. Jadi Salomo raja besar itu lahir dari, dalam arti tertentu, perselingkuhan Daud dengan istri prajurit yang namanya Uria. Tetapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah pada orang yang melakukan kesalahan, pada orang yang dianggap dan diadili berdosa, Allah tetap berkenan menjadikannya kepercayaan dan dipercaya untuk memelihara, memberi kesaksian, mempertontonkan tentang ajakan iman kepada Allah. Maka poin yang terakhir kalau harus ditambahkan, dan ini hanya tambahan, untuk terlibat dan untuk hadir tidak dibutuhkan syarat suci atau syarat sempurna. Dengan demikian kita mongkok dengan perolehan sampai hari ini seperti apa sih imanku. Orang iso dibanding-bandingki. Dan kalau ternyata aku dipercaya untuk melakukan A atau B atau C di lingkungan atau di gereja, tidak usah menimbang terlalu dalam bahwa saya tidak layak. Sanggup sih, engkau dilayakkan Tuhan. Amin. Yuk kita rayakan kehidupan dengan teladan Santo Titus.